Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua anak-anakku. Semoga selalu diberikan kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak, Pak Dedi ucapkan terima kasih sebelumnya kalian sudah melaksanakan penilaian harian yang di Google Form kemarin sampai pada evaluasi penilaian hariannya. Bagi kalian yang belum melaksanakan penilaian harian, Pak Dedi masih menunggu karena Pak Dedi tidak memberikan batasan waktu untuk ulangannya, jadi kalian bisa membuka link yang sama kemarin. Materi hari ini anak-anak masih terkait bab 1. Kalau yang sebelumnya adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, yang kita pelajari di bagian pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Maka kita sudah masuk ke yang bagian kedua, yang B, yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran sangatlah sederhana, yang pasti hanya satu, yaitu menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Negara apa sajakah yang nanti akan kita pelajari ada di slide tersebut, yaitu kita akan mempelajari bagaimanakah kondisi keadaan alam di negara Jepang, kemudian di Amerika Serikat seperti apa, Inggris, Australia, sampai pada Mesir. Baik, kita masuk pada negara yang pertama yang akan kita pelajari tentang kondisi alamnya, yaitu pertama adalah negara Jepang. Jepang itu disebut juga sebagai negeri sakura atau juga sering disebut sebagai negeri matahari terbit, dan juga banyak sekali sering disebut oleh negara lain itu adalah macan Asia. Tadi dijelaskan satu persatu kenapa mendapatkan sebutan seperti itu. Yang pertama disebut negeri sakura karena banyaknya sakura di negara tersebut dan juga iklim dan posisi geografis yang cocok untuk membuat sakura tumbuh di sana. Kemudian yang kedua, kenapa Jepang disebut sebagai negara matahari terbit? Karena nama asli Jepang, kalau kalian lihat pada masa sebelum kemerdekaan, sebelum proklamasi, Jepang sering disebut sebagai panggilannya adalah Nihon atau Nippon. Perlu kalian ketahui, Nihon atau Nippon itu adalah memiliki arti kata dari Jepang itu adalah asal muasal matahari, sehingga Nippon atau Jepang itu juga sering disebut sebagai negeri matahari, karena Nippon itu sendiri memiliki arti asal muasal dari matahari. Kemudian yang ketiga, kenapa Jepang disebut sebagai macan Asia? Karena dunia atau negara-negara lain di benua lainnya itu sangat memperhitungkan tentang Jepang. Apa yang diperhitungkan? Yang pertama adalah kemajuan industrinya. Jepang termasuk sebagai negara maju di bagian Asia yang memiliki industri sangat luas sekali, sangat mempengaruhi keadaan di dunia. Kalian perlu ketahui, sudah pasti kalian tahu semuanya bahwa industri yang paling maju di Jepang itu adalah otomotif. Banyak sekali merek-merek yang bahkan kita impor dari Jepang, seperti Honda, Yamaha, kemudian Canon, Nikon, Olympus, dan lain-lainnya. Kalian bisa cari sendiri di Google. Nah, berikut anak-anak, ini adalah gambaran Jepang yang terdiri dari beberapa pulau. Perlu kalian ketahui, pulau-pulau paling besar adalah dari utara ke selatan, yaitu Hokkaido, kemudian di Pulau Honshu. Nah, itu adalah dua pulau terbesar. Ada juga di bawahnya Shikoku dan Kyushu. Kemudian ada beberapa pulau-pulau kecil yang berada di dekat keempat pulau ini, termasuk sebuah kelompok pulau-pulau kecil yang berada di sebelah selatan dari Okinawa. Ini adalah kenampakan dari Jepang yang terdiri dari beberapa pulau. Yang perlu kalian ketahui adalah ada pulau-pulau besar yang menjadi sebuah bentuk dari bentang alam Jepang itu sendiri, yaitu ada Pulau Hokkaido, kemudian Pulau Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, ini adalah hal penting. Yang pertama adalah nama internasional dari Jepang itu sendiri adalah Japan. Kalau kalian lihat di bendera-bendera peta dunia itu ada bendera dan nama-namanya. Kalau Jepang itu nama internasionalnya adalah Japan.
ibu kota dari Jepang itu sendiri adalah Tokyo. Bentuk negaranya adalah kerajaan. Kemudian kepala negara itu diperintah oleh kaisar. Kemudian kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Jadi kepala pemerintahan itu wajib melapor kegiatan negaranya kepada kepala negara ya. Jadi perdana menteri nanti pada akhirnya akan melapor kepada kaisarnya. Bahasa yang digunakan adalah Jepang, mata uangnya adalah yen. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di slide. Kalian perhatikan di sini tentang keadaan alam dari Jepang. Jepang sendiri memiliki luas sekitar 370.000 sekian kilometer persegi. Letak astronomisnya berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Yang menyebabkan iklim dari negara Jepang itu ada dua, yaitu sedang di bagian utara, muson laut sedang di bagian selatan. Sehingga lebih spesifiknya adalah pada iklim subtropis atau memiliki 4 musim. Kemudian batas wilayah dari negara Jepang, sebelah utara adalah Laut Okhotsk, sebelah timur adalah Samudra Pasifik, sebelah selatan adalah Laut Cina Timur, dan sebelah barat adalah Laut Jepang. Kemudian titik tertinggi di Jepang adalah berada di Gunung Fuji dengan ketinggian 3.778 meter. Bentang alam laut di Jepang 16% berupa dataran rendah. Jadi kalau 16% berupa dataran rendah, maka sisanya itu lebih banyak pada dataran tingginya. Selanjutnya yang ketiga terkait penduduk dan budaya yang ada di Jepang. Penduduk asli dari Jepang itu adalah suku Ainu yang termasuk pada ras Mongoloid. Perlu kalian ketahui ras Mongoloid itu adalah istilah yang digunakan kepada bagian ras di Asia Utara, Asia Tenggara sampai ras Indian Amerika. Ciri khas utama dari ras Mongoloid ini adalah yang pertama rambut berwarna hitam yang lurus, kemudian bercak Mongol pada saat lahir, dan kelopak mata yang unik yang disebut dengan istilah mata sipit. Selain itu, perawatan ras Mongoloid seringkali berukuran lebih kecil dan pendek daripada ras Kaukasoid yang berada di Eropa. Bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, agama mayoritas itu adalah Shinto. Apakah yang disebut agama Shinto? Inti dari ajaran agama Shinto itu adalah mempercayai jika ada dewa di setiap tempat maupun di setiap elemen kehidupan, dan setiap manusia itu akan menjadi dewa setelah meninggal. Jadi kalian jangan heran kalau ada dewa besar yang disembah, dan banyak juga orang dewa-dewa lokal yang hanya dikenal oleh masyarakat di sebuah daerah. Kalian harus bisa membedakan antara agama Buddha dan agama Shinto. Kalau Buddha berarti yang disembah adalah Siddhartha Gautama itu sendiri atau patung Buddhanya. Sedangkan agama Shinto itu adalah dewa-dewa ya, dewa dan dewi. Jadi setiap elemen masyarakat itu punya dewa-dewa sendiri, seperti misalkan menyembah dewa matahari, kemudian dewa bulan. Namun juga ada dewa-dewa kecil yang berada di lokal setiap daerah. Nah, jadi ada yang dewa besar dan juga ada dewa-dewa lokal yang hanya diketahui masyarakat setempat saja. Selanjutnya, angka pertumbuhan 0,1% yang menyebabkan usia harapan hidup di Jepang itu 81 tahun. Berarti itu usia kebanyakan orang-orang sana itu umurnya panjang-panjang ya. Lebih awet karena mungkin dari pola makannya, bisa jadi juga karena budayanya yang selalu aktif, kerja keras. Jadi walaupun tua di sana itu pun juga masih banyak yang bekerja. Kemudian ada budaya Jepang, ada 4 budaya yang perlu kalian ketahui, yaitu adalah Kanayu atau upacara minum teh, Bunraku itu adalah sandiwara boneka, Ikebana adalah merangkai bunga, dan Kabuki adalah seni tari. Pak Didi akan jelaskan di gambar setelah slide ini. Nah, ini anak-anak, di slide ini bisa kalian lihat di bagian atas sebelah kiri
itu adalah inti dari ajaran agama Shinto. Bisa kalian lihat ada banyak orang-orang yang menyembah dewa-dewa besar, ada dewa matahari, dewa bulan dan semacamnya sampai pada dewa-dewa kecil. Ini adalah gambar ilustrasi dari ajaran agama Shinto. Kemudian di bawahnya ada seni atau upacara minum teh. Itu disebut juga sebagai Chanayu, upacara minum teh. Kemudian ada seni merangkai bunga atau disebut sebagai ikebana. Kemudian ada sandiwara boneka atau bunraku. Bunraku ini sama seperti kalau kalian di Indonesia itu seperti permainan seni wayang kulit ya. Jadi kalau di Indonesia lokalnya itu adalah entitasnya yang menjadi kalian sering tahu itu adalah wayang. Kalau di Jepang itu sebutannya adalah bunraku atau sandiwara boneka. Kemudian di sebelah kanan bawah itu adalah seni tari atau kabuki. Sama kalau seperti kita kenal pada umumnya itu adalah drama kolosal. Jadi tarian yang disertai dengan nyanyian, kemudian ada kisah cerita yang ingin disampaikan, itu disebut sebagai seni tari dalam Jepang atau kabuki. Selanjutnya yang keempat, kita berbicara tentang perekonomian di negara Jepang. Yang perlu kalian ketahui, yang pertama, perekonomian di Jepang itu sangat bergantung pada yang pertama adalah perikanan. Laut Jepang itu banyak menghasilkan ikan, kurang lebih 7 juta ton ikan setiap tahun. Kenapa bisa sebanyak itu? Ada beberapa hal yang menyebabkan ini. Yang pertama adalah satu, adanya pertemuan arus panas Kuroshio atau dari arah selatan Jepang dan arus dingin atau Oyashio yang berada di bagian atas Jepang. Pertemuan dari dua arus ini menyebabkan banyak pertemuan dari ikan-ikan dari daerah utara dan selatan, yang di bagian tengah-tengahnya itu merupakan teritorial dari wilayah Jepang, sehingga banyak sekali ikan. Ini sangat menguntungkan nelayan. Yang kedua, alat penangkapan ikannya sudah sangat modern, jadi nggak seperti kita di Indonesia masih banyak mungkin yang pakai jaring dan lainnya. Di sana sudah banyak yang memakai mesin, dan juga di setiap kapal di negara Jepang itu sudah punya alat navigasi sendiri ya, di peta GPS-nya sendiri di kapalnya, sehingga kalian nggak perlu menerawang mungkin di sini banyak ikannya. Di GPS itu sudah ada di navigasinya, daerah sini yang banyak ikannya, jadi sudah bisa dilihat pergerakan ikan-ikan melalui GPS-nya. Ini yang menyebabkan Jepang itu menghasilkan ikan banyak sekali untuk setiap tahunnya. Selanjutnya yang kedua yang menyebabkan perekonomian di Jepang itu sangat maju adalah dari bidang industrinya. Jepang itu adalah negara industri yang menempati urutan nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Asia. Ya, jadi sekali lagi Jepang itu adalah urutan industri nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Asia. Hal ini disebabkan satu, banyak tenaga kerja ahli dan terampil. Di sana itu sangat tenaga kerjanya itu sangat ahli dan terampil dalam mengerjakan sesuatu, jadi tidak ada yang setengah-setengah. Kemudian upah buruh relatif murah. Yang ketiga, adanya politik dumping, yaitu menaikkan harga pasaran di dalam negeri dan menurunkan harga pasaran di luar negeri. Ini yang menyebabkan di Jepang itu jarang sekali orang-orang yang mempunyai mobil, kemudian sepeda motor dan lain-lain. Jadi kebanyakan orang Jepang itu jalan kaki. Kenapa? Karena harganya di Jepang sendiri itu sangat mahal. Sedangkan kalau kalian misalkan beli motor merek Honda di Indonesia, anggaplah harga 20 juta, itu sebenarnya harga yang sudah diturunkan sangat rendah dari harga pasaran yang ada di Jepang. Mungkin di Indonesia harganya bisa 20 juta, tapi di Jepang itu bisa sampai 35 juta, bisa sampai 40 juta. Sehingga banyak orang-orang di Jepang itu yang tidak memiliki sepeda motor bahkan mobil karena harganya yang sangat mahal, sehingga mereka lebih menjunjung nilai untuk jalan kaki saja. Jadi jangan heran, coba bayangkan kalau di Indonesia harganya segitu, mungkin kalau jalan kaki juga nggak mau.
Selanjutnya yang ketiga, setelah tadi yang pertama adalah perikanan, yang kedua adalah industri, yang ketiga adalah pertanian. Dengan luas lahan pertanian 16%, hanya 16% dari seluruh wilayah Jepang itu mampu menghasilkan padi, kentang, jagung, sayuran dan buah-buahan dengan kualitas yang sangat baik. Kenapa? Karena teknologi yang dipakai itu adalah hidroponik. Sedangkan Indonesia baru-baru beberapa tahun akhir ini yang mulai aktif orang-orang menggunakan hidroponik. Sedangkan di Jepang itu sudah dari dulu. Jadi karena lahannya yang memang nggak ada, lahannya yang selalu sedikit, sehingga membuat mereka untuk berinovasi bagaimana dengan lahan yang sedikit ini bisa menghasilkan banyak sekali hasil-hasil pertanian. Sehingga mungkin di dalam rumah, gedung atau pabrik itu justru di dalamnya ada banyak sekali hidroponik dengan pipa-pipa untuk berbagai macam sayuran, dan kualitasnya juga kualitas yang paling terbaik. Nah, di Indonesia ini perlu mencontoh, walaupun sedikit terlambat hidroponik beberapa tahun ini, karena mungkin lebih baik hidroponik karena lebih organik, tidak pakai kayak semprotan pestisida, cukup dengan air yang mengalir aja setiap hari. Ini sudah menghasilkan kualitas yang terbaik. Ini adalah fakta menarik dari Jepang, anak-anak. Ada 4 prinsip yang patut kita contoh sebenarnya dari Jepang. Yang pertama adalah prinsip Bushido atau prinsip bekerja keras. Di sana itu sangat menjunjung tinggi untuk bekerja keras. Sedangkan kalian bisa bayangkan di Indonesia sendiri banyak sekali orang-orang yang bahkan bermalas-malasan, bahkan ada yang tidak mau bekerja, ada yang hanya diam di lampu merah untuk mengamen dan lain-lain. Itu sangat disayangkan. Bahkan orang-orang di Jepang yang sudah tua-tua pun mereka bekerja, bahkan jalan kaki dari rumah ke perusahaannya. Ini perlu kita contoh bahwa untuk maju kita perlu prinsip Bushido atau bekerja keras. Yang kedua ada prinsip samurai. Ini adalah prinsip yang sangat ditanamkan pada militer Jepang, bahwa mereka sangat menjunjung tinggi harga diri dan tidak mengenal menyerah. Jika mereka tertangkap oleh musuh, mereka tidak akan memberikan satupun sedikit informasi kepada pihak musuh, sehingga yang mereka lakukan adalah bentuknya adalah harakiri atau menusukkan pedang ke perut sendiri. Kalau anggaplah kalian bunuh diri demi menjaga keselamatan negara kalian sendiri. Kemudian ada prinsip Keishan, itu adalah prinsip kreatif, inovatif dan produktif. Artinya yang dijunjung tinggi adalah kesungguhan, kerajinan dan minat serta keyakinan. Jadi walaupun banyak anggaplah di bidang industri sepeda motor, walaupun di Jepang itu industrinya maju bidang otomotif, tapi mereka sangat berkreatif dan inovatif. Jadi nggak hanya ada satu merek aja, misalkan Honda, kemudian ada Yamaha dan lain-lainnya. Dan bahkan merek-merek itu juga punya persaingan yang sangat kuat di dunia, sama-sama kuatnya dan sama-sama besarnya. Kemudian prinsip Kaizen itu adalah tepat waktu. Di Jepang sendiri sangat menjunjung nilai tepat waktu. Bahkan kalau kalian telat bekerja, maka ada denda sendiri yang akan kalian terima. Sehingga mereka pun dari subuh pun sudah berangkat kerja jika sudah jaraknya agak jauh dari perusahaannya. Sedangkan di Indonesia sendiri mungkin kalian masih sedikit telat-telat, apalagi buat kalian yang mungkin berangkat sekolah kemarin sering telat. Nah, ini menyebabkan kalian malu, karena kalian saat telat pun kalian harus memakai rompi, dilihat teman-temannya karena terlambat, dapatkan hukuman, sanksi dan lain-lainnya. Nah, ini diharapkan kalian sangat menjunjung juga nilai prinsip Kaizen atau tepat waktu dalam segala hal atau berbagai macam bidang. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi Jepang dan geologinya. Bentuk muka bumi Jepang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu 70% itu bentang alamnya adalah pegunungan dan 30% itu adalah dataran yang kecil. Kemudian bentuk dari geologinya sendiri, Jepang termasuk pada bagian dari cincin api atau ring of fire, yang menyebabkan Jepang itu sendiri memiliki banyak sekali gunung api.
Sehingga jangan heran di Jepang sendiri ada sekitar 192 gunung api tersebar di seluruh Jepang dan mereka semuanya adalah aktif, sehingga menyebabkan Jepang itu sering terjadi letusan gunung api, kemudian juga banyak sekali sering terjadi gempa bumi karena letusan dari gunung api yang ada di lautnya juga ada, sehingga 25% wilayahnya itu tertutup lapisan vulkanik atau abu vulkaniknya. Dan karena kondisinya yang banyak sering terjadi gempa bumi, itu karena juga perbatasan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga sangat terbatas akan sumber daya mineral dan menyebabkan Jepang itu harus banyak impor ke negara lain dalam perbaikan-perbaikan karena akibat dari gempa buminya itu sendiri. Untuk flora dan faunanya sendiri, 67% wilayah Jepang adalah hutan, sehingga floranya yang menjadi ciri khas dari negara Jepang itu juga ada, yang pertama adalah pohon ek, kemudian bambu, hasilnya ada juga pohon maple, beech dan poplar. Faunanya yang sering ditemui dalam Jepang itu adalah babi hutan, monyet, serigala dan rusa. Kemudian kondisi penduduk di negara Jepang sendiri memiliki kurang lebih 126,9 juta jiwa. Kemudian angka kelahiran relatif rendah, pertumbuhannya bahkan minus 0,1%, sehingga jarang sekali orang yang melahirkan. Kenapa? Karena mereka sangat menjunjung tinggi budaya bekerja keras. Mereka lebih banyak pada fokusnya adalah bekerja daripada berumah tangga. Kemudian jumlah penduduk lanjut usia semakin besar karena seperti yang kalian tahu tadi, usia harapan hidupnya itu sampai 81 tahun. Bahkan tahun 2013 usia harapan hidupnya mencapai 86 tahun. Sehingga menyebabkan banyak sekali jumlah penduduk lanjut usia yang di negara Jepang. Kemudian sebagian besar bekerja di luar sektor pertanian, karena kalian tahu sendiri hanya beberapa persen wilayah yang bisa ditanami oleh bidang pertanian, sehingga banyak lebih pada perusahaan-perusahaan di bidang industri. Kemudian 98,5% etnik Jepang, kemudian 0,5% terdiri dari warga Korea, kemudian 0,4% dari Cina, dan lain-lainnya 0,6% bisa berasal dari negara-negara lainnya. Baik anak-anak, mungkin hanya ini saja yang bisa Pak Dede jelaskan terkait kondisi alam negara di Asia dan negara lainnya, masuk pada negara Jepang pada bagian pertama. Tugas kalian sekarang di Google Classroom yang nantinya akan dikirim, Pak Dede hanya memberikan satu soal saja. Nanti silakan kerjakan di buku tulis seperti biasa, kemudian foto dan kirimkan di kode Google Classroom untuk mata pelajaran IPS-nya. Pertanyaannya hanya satu saja, bagaimanakah cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya? Kalian sudah ketahui tadi bahwa Jepang itu banyak sekali memiliki gunung api, kemudian sering terjadi gempa bumi dan lain-lainnya. Banyak sekali yang bahkan membuat Jepang itu memiliki keterbatasan, karena wilayahnya sendiri hanya 16% yang bisa dicukupi sebagai bidang pertanian. Nah, bagaimanakah caranya biar Jepang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam tersebut? Silakan kalian kerjakan, kemudian foto kirim di Google Classroom sebelum hari Sabtu mendatang. Pak Dede akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.